burhanu wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalamu fali annahum law khanu bi fi'li muharamin aw makruhin lang qalabal muharamu awil makruhu ta'atan fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu li'annallaha ta'ala qad amarana bil iktida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim wa la ya'muru bi fi'li muharamin wa la makruhin wa hadza bi'ainihi huwa burhanu wujubi tsalithi. Dan adapun bermula dalil wajib amanah bagi mereka rasul, sabit di atas mereka itu rahmat dan sejahtera, itu niscaya maka karena bahwa sungguh mereka rasul, jikalau khianat mereka dengan melakukan yang diharamkan atau yang dimekruhkan, niscaya sungguh berbaliklah yang diharamkan atau yang dimekruhkan akan menjadi taat pada hak mereka rasul, sabit di atas mereka itu rahmat dan sejahtera. Karena bahwa sungguh Allah Ta'ala sungguh memerintahkan ia Allah akan kita dengan mengikuti dengan mereka rasul pada segala perbuatan mereka dan segala perkataan mereka, padahal tidak memerintahkan ianya Allah dengan berbuat yang diharamkan dan dengan berbuat yang dimekruhkan. Dan bermula ini dengan sebab innya ini, itu bermula dianya ini, itu dalil wajib yang ketiga. Maka sifat yang kedua yang wajib bagi rasul setiap mereka rasul, makna wajib apabila tidak memiliki sifat tersebut maka tidak sah dianya itu menjadi rasul. Sifat yang kedua yaitu amanah. Arti amanah terpercaya, lawan daripada khianat. Artinya menyampaikan sesuai sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada mereka rasul, itu amanah. Menye Allah nepegah wajib, maka yang akan disampaikan li rasul wajib. Menye Allah nepegah haram, maka yang disampaikan oleh rasul kepada umat juga dikatakan haram. Sebagai alasan yang singkat menunjuki bahwa rasul itu wajib amanah. Karena kalau seandainya rasul itu khianat, maka akan terjadi berbolak-balik hukum. Artinya apabila rasul memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan, sedangkan dirinya rasul meninggalkan, berarti berbaliklah hukum. Yang dasarnya mesti dilaksanakan berarti mesti ditinggalkan. Kalau seandainya yang diperintahkan Allah kepada rasul menyampaikan kepada umat itu haram, tapi yang disampaikan oleh rasul halal, maka berbaliklah hukum, yang dasar haram menjadi halal. Bahkan membalik, karena bandum getanya umat wajib mengikuti rasul. Diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk senantiasa mengikuti ucapan rasul, mengikuti perbuatan rasul. Karena rasul itu uswatun hasanah, contoh teladan, ikutan dan sebagainya. Berarti apapun yang dilakukan oleh rasul mesti kita ikuti.
menyadasarnya haram karena perbuat li Rasul, maka akan berubah. Yang haram jina kajir ke halia. Yang dasarnya halia tapi karena kebah. Maka membawaki seolah-olah yang halia tersebut menjadi haram atau makruh. Oleh karenanya kenapa Rasul tidak boleh khianat? Karena kalau seandainya terjadi khianat pada Rasul, maka tidak sah dianya itu menjadi Rasul. Pakon hanta menyerasul khianat sama dengan hana manfaat, hana faedah Allah menurunkan Rasul. Ataupun sebaliknya kalau seandainya Rasul itu khianat, berarti Allah bodoh. Hana neturi, hana netepu Rasulnya khianat. Orang salah pilih. Man cocok, tapegah menye Allah bodoh. Han cocok. Makanya tidak akan pernah terjadi Rasul itu khianat. Menye yo sampaikan li Allah, maka sungguh A yang akan disampaikan Rasul. Kalau B yang diperintahkan Allah, maka sungguh B yang akan disampaikan oleh Rasul. Itu pasti. Hana yang terbolak-balik. Shin artinya ad-dalilu ala wujubil amanati li rusli annahum law khanu bi fi'li muhramin aw makruhin lakunna ma'murina bil iktida'i bihim fihi wa kaununa ma'murina bil muharramati awil makruhati la yasihu syar'an liqaulihi ta'ala qul innallaha la ya'muru bil fahsya fayakunu fi'luhum kadzalika la yaqa'u. Artinya bermula alasan di atas wajib amanah bagi segala mereka Rasul itu jikalau berbuat khianat mereka dengan berbuat yang haram atau yang makruh. Sungguh adalah kita diperintahkan mereka Rasul dengan mengikuti dengan mereka Rasul. Fihi padanya berbuat. Padahal bermula keadaan kita itu diperintahkan mereka Rasul dengan segala yang haram atau segala yang makruh. Niscaya tidak sah ia pada syarak. Karena firman-Nya Allah Ta'ala sampaikan oleh Muhammad, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan ia bil fahsya dengan segala yang keji-keji. Dalil yang pertama, alasan yang pertama yang menunjuki bahwa wajib amanah bagi seluruh Rasul. Bukan cuma Nabi Muhammad, seluruh Rasul. Musa, Isa, seluruh Rasul wajib amanah. Alasan yang pertama, kalau seandainya Rasul itu berkhianat, melakukan yang haram, melakukan yang makruh, sedangkan kita semua umat diperintahkan Allah untuk mengikuti Rasul, maka yang terjadi dalam kejadian di lapangan, dasarnya Allah memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan. Karena kita mengikuti Rasul, yang terjadi putra melakukan. Yang pada dasarnya Allah memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan. Karena Rasul melakukan, kita sebagai umat wajib mengikuti Rasul, maka yang dasarnya diperintahkan untuk meninggalkan, erat saga wata ikut Rasul, kakak payah ada buat. Membalik-balik hukum dulu. Allah berkeinginan yang A tersebut tidak dilakukan, tapi Rasul melakukan. Tanya umat wajib ikut Rasul, kakak melakukan. Yang B tersebut pada dasarnya Allah menginginkan dilakukan, tetapi ditinggalkan. Getanya umat wajib ikut Rasul, kakak tak tinggalkan. Maka hana hikmah diturunkannya Rasul. Karena di antara hikmah diturunkannya Rasul untuk menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul. Sedangkan ahwat tega sampaikan li Rasul hana sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berarti hana manfaat, hana faedah.
Legetanyo tawakilah si rodro wuriang tungku untuk iblawa sesuatu yang sesuai lagi hun getanyo nyompat peng kablo pulen tekun. Watai puo lagi hun drawai. Ya hana manfaat tu wakilah getanyo. Berarti kan wakilah getanyo yan. Baru na manfaat kewakilah getanyo, keutusan daripada getanyo yang ipubuat oleh si wakil tersebut harus sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh si muwakil. Tayo belaw Z iblaw hana faedah. Begitu pula Rasul. Kalau seandainya A yang diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada umat tapi disampaikan B, berarti tidak ada hikmah, akan terjadi berbolak-balik hukum. Yang dasar larangan menjadi perintah. Yang dasar perintah menjadi larangan. Yang dasar haram berubah menjadi halal. Yang dasar halal berubah menjadi haram dan sebagainya. Hana manfaat tu. Yang alasan pertama. Fayakunu fi'luhum kadzalika la yaqa'u. Maka yang demikian itu artinya maka adalah perbuatan mereka Rasul seperti demikian layaknya tidak pernah terjadi. Nah terjadi lagi nyan ba Rasul, hana puragu nungku hana. Pekuh Nabi na pernah kedraw ke pubuat ke getanyo getam hana. Kedraw ke getam ke getanyo ke pubuat nyan pitan. Cuma ada sebahagian khususiat bagi Rasul itu ada. Amalan-amalan khususiat bagi Rasul itu ada. Yang amalan khususiat tersebut nyan hana geyu sampaikan kepada kita nyo nyan na setiap Rasul itu ada. Termasuk Nabi Muhammad na khususiat. Igetanyo hanje pembuat model ganyan naku. Rasul hana masalah. Ke Rasul wajib, sedangkan ke getanyo sunnah nasyid. Dah di antaranya untuk Rasul itu wajib sedangkan umatnya sunnah, di antaranya kurban. Kurban dalam setiap tahun bagi dirinya Rasul wajib. Sedangkan untuk kita umat adalah sunnah muakkadah. Yang khususiat tunggu. Maka na yang wajib bak Rasul hana wajib bak getanyo. Na yang model lagenyan jet gepubuat le Rasul han jet tapubuat le getanyo wadabu. Hana mendum. Contoh khususiat di antara lain pada Rasulullah lihat tengut bedah jet mayang. Setelah tidur Rasulullah bangun dari tidur langsung salat. Tidak diwajibkan wudhu kembali. Sedangkan untuk kita umat apabila tertidur walaupun dalam keadaan duduk dengan syarat tidak tetap. Nyantap tengut tiat bak duduk mutadir batameh kam lungkok tiat. Wajib wudhu kembali. Itu khususiat bagi Rasul. Nah, makanya menyelam selawat gekun. Hati Nabi hantam tengun yang nak tepit si dua mata. Karena Nabi kan lagi katanya tepit mata hati hana tengun. Itanya hati sampai pingsan walau mata terbelut beda lagi. Beda datat makanya han sama itu khususiat bagi Nabi. Nya hana berlaku ke katanya. Wa amma kaununa ma'murina bi iktida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim siwa ma sabat ikhtisa suhum bihi. Dan adapun bermula keadaan kita itu diperintahkan kita dengan mengikuti mereka pada segala perbuatan mereka dan perkataan mereka siwa selain ma yang tetaplah khususiat mereka Rasul dengannya. Yang wajib disampaikan oleh Rasul kepada umat selain daripada khususiat. Yang khususiat bagi drawa Rasul nyan hana disampaikan ke umat. Letatat khususiat amaliyah kepada dirinya Rasul yang tidak pernah disampaikan kepada umat. Kan hana maka hana mendum yang disampaikan kepada kita umat. Bahkan hana nuku mudum yang disampaikan dum tinggai pulam le disampaikan lelom tinggai. Negala maka hana mendum. Nah yang khususiat bagi Rasul. Fadaliluhu kitabullahi ta'ala qala, maka bermula dalilnya setiap Rasul itu amanah terpercaya
Yang pertama ayat Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, fi haqqi nabina, pada hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana firman Allah, qul, katakan olehmu hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika adalah kamu semuanya wahai manusia mencintai engkau akan Allah, maka ikutilah akan diriku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Muhammad, sampaikan kepada umatmu, bila benar mereka itu mencintai diriku, kata Allah, maka ikutilah dengan mencintai terdahulu dirimu. Artinya putra, cinta kepada Nabi merupakan wasilah untuk mendapatkan cinta daripada Allah. Nya kesaboh ile. Berarti menyatakan Nabi disampaikan kepada getanya sesuatu yang membawa khianat, nyohan mungkin terempak cinta kepada Allah. A gayu oleh Allah, B disampaikan oleh Nabi. Tak ikut Nabi, mempak dengan Allah, apa ni merempak cinta Allah. Maka harus seiring antara yang diperintahkan oleh Allah dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Menyekan menan, maka hana manfaat Rasul. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti olehmu. Ikuti olehmu akannya Muhammad, mudah-mudahan kamu tahtadun, kamu terpetunjuk. Dalam dalil wa qala ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktibuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minuna alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummi ila ghairi dzalik. Ayat selanjutnya, dan bermula rahmatku, kata Allah, wasi'at kulla syai'in, itu memenuhi ia akan tiap-tiap sesuatu, luas ia. Fasa'aktibuha, maka selagi aku hukumkan, aku tetapkan akannya rahmatku bagi orang-orang yattaquna, yang bertakwa mereka, wa yu'minuna wa yu'tuna, dan menunaikan mereka akan zakat, dan bagi orang-orang yang bermula mereka dengan segala ayat-ayat kami, yu'minuna, beriman mereka. Dan bagi orang-orang yattabi'una rasula, yang mengikuti mereka akan Rasul. Rasul yang khusus Nabiyil Ummi, itulah Nabi yang ummi. Siapa Nabi yang ummi? Muhammad. Karena hana lain Nabi yang ummi, yang hanjat membaca temulih, jangan ke Nabi Muhammad. Ila ghairi dalika, hingga kepada dalil-dalil selanjutnya. Letat dalil-dalil yang menunjuki bahwa Rasul, setiap Rasul, bukan cuma Nabi Muhammad, mereka itu amanah. Faqat alima min dini sahabati daruratan ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam duna tawakufin. Maka sungguh dipahamkan daripada agama sahabat hal keadaan darurah akan mengikutinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam duna tawakufin, ketiadaan diam. Jadi dalam setiap sejarah mandum getanyo pahami bahwa setiap sahabat pemantang yang gepubuat oleh sahabatnya sesuai dari perintah Rasul. Wahai sahabat laganyo tapubuat, wahai sahabat yang lagajih bet tapubuat. Ketika Rasulullah memerintahkan, seketika sahabat itu melaksanakannya. Ketika Rasulullah melarang, seketika sahabat itu meninggalkannya. Hana tawakuf, hana geiyam. A geyu oleh Nabi, A gepubuat oleh sahabat. B geyu oleh Nabi, B gepubuat oleh sahabat. Itu secara aglabiah yang sering. Cuma napaduk-paduk boh masalah yang hana seketika dilaksanakan oleh sahabat. Nah, lagi contoh di dalam peperangan Hudaybiyah,
Wateanyan rencana Fatuhul Mekah untuk menguasai kota Mekah. Pahla musim haji, kagedian haji. Lalu wate genek tamong lam kota Mekah kahanja tamong. Rupanya kai benteng liperti musuh. Rasulullah watanyan gayot tahallul bak perti sahabat. Gayot tahallul, gayuk krut dan sebagainya. Sahabat hana seketika getim. Punya pukon. Pajan baru gupubut oleh sahabat ketika Rasulullah telah bertahallul pada dirinya sendiri. Napadu-padu boh masalah yang hana langsung nepubut oleh sahabat ketika diperintahkan oleh Rasulullah. Napadu-padu boh hana mandum. Begitu pula dalam satu peperangan ketika Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk membuka puasa. Hana gebuka oleh sahabat. Gerda nebuka kedrawan oleh Rasulullah kali pertama baru diikuti oleh para seluruh sahabat. Hana seketika. Tapi aglabiah secara galib, secara umum kejadian ketika diperintahkan oleh Rasul seketika para sahabat melakukannya. Ketika dilarang oleh Rasul seketika sahabat meninggalkannya. Nyanta pahaminya darurah. Arti darurah letat riwayat-riwayat yang menjelaskan yang demikian. Maka ada sebahagian Rasul yang langsung bermunajah dengan Allah. Kemudian apapun yang disampaikan oleh Allah dengan munajah tersebut disampaikan kepada umat yang dinamakan dengan hadis kudusi. Sebagaimana yang terjadi kepada Rasulullah. Yang hadis kudusi menyelangsung dengan Allah Ta'ala. Hana hubungan dengan Jibril dinamakan hadis kudusi. Kalau berhubungan dengan Jibril dinamakan dengan wahyu. Sedangkan hadis itu adalah pengetahuan ilham yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dalam lubuk hatinya, kemudian disampaikan kepada seluruh umat. Menyahadih kudusi langsung perintah Allah. Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu. Siapa saja malam yasbir, di antara hadis kudusi. Malam yasbir alal balai, siapa saja mereka yang tidak sabar atas balaku. Dah hadis kudusi. Nyahino terpaham tungku bahwa bukan cuma Nabi Allah Musa yang berbicara dengan Allah. Nyobet salam pun. Jadi dalam Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berkalam dengan Nabi Allah Musa. Apakah dengan Rasul yang lain Allah tidak berkalam? Berkalam Allah. Dengan Nabi Muhammad wate Isra Mi'raj juga Allah berkalam. Begitu pula dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Isa dan sebagainya. Allah juga berkalam. Maka Allah berkalam tidak cuma dengan Nabi Allah Musa. Kenapa konsep Nabi Musa yang dilakap dengan kalamullah? Pakon yang lain hana gelakap dengan kalamullah. Nyan bandingan tengku. Lagi urang di kampung katanya tengku. Yang kreh-kroh ramai urang. Pegah habal ke tapu boh ye terbuh ramai urang. Tapi kreh-kroh apa maenya agak unik becut. Maka di ibu nat mae kreh-kroh. Padahal yang lain ramai kreh-kroh kan hana. Kreh-kroh katnya unik tengku. Makanya ibu nat mae kreh-kroh. Urang panjang ramai tengku di kampung katanya. Cuma apa maunnya agak unik. Panjang gaknya cikok ruang menang becut. Ibu nat mae panjang. Padahal panjang kok lo. Begitu perbandingannya. Yang berkalam dengan Allah, banyak Rasul yang berkalam dengan Allah. Tapi kenapa cuma Musa yang dilakap dengan kalamullah? Karena Musa lah yang unik ketika berkalam dengan Allah. Rasul lain paling tanya, ya Allah, apalagi yang hendak engkau perintahkan kepadaku untuk menyampaikan kepada umat? Apalagi yang hendak engkau larang kepadaku untuk menyampaikan kepada umat? Apa saja larangan-larangannya? Nanti Nabi Musa kon. Teruk bak pertanyaan katanya, ya Allah, nak tengok ni ron. Ya, nak Rasulullah hana tengok. Makanya dilakaplah kepada Nabi Musa kalamullah. Iron ya Allah nak pernah tengok. Ya, lagi aku cerita dalam kitab.
Watanya kekali Allah Ta'ala, bila mana itu pertanyaanmu wahai Musa, ambillah satu gelas, masukkan air di dalamnya, kemudian engkau berdiri, engkau memegang gelas tersebut. Gedeng Nabi Allah Musa gemaklah. Malam pertama mentang ikmat, malam kedua mentang lagi biasa, malam kedua mereglah kabur tu. Getanyang le Allah Musa, apa yang terjadi Musa? Reglah ya Allah. Pakon tu siulun ya Allah. Nyanta kalat. Mudum kata yang manusia menyotu siu ancuglah, menyolong tu siu tikan dunia lah. Ya, nak apalagi menyotengut gah binasa Musa. Ya, maka pertanyaan Musa unik tengku. Makanya dilakaplah kepada Nabi Allah Musa, Musa kalamum. Hanya baik salah mufhum. Baik tak pahami lagi katanya, berarti cuma Nabi Musa yang berkalam dengan Allah. Tidak. Rasulullah Isra Mi'raj kalam dengan Allah, Nabi Isa berkalam dengan Allah, Nabi Sulaiman berkalam dengan Allah, Nabi Yunus berkalam dengan Allah. Cuma hana lagi pertanyaan Nabi Musa. Manta dengar-dengar tengku kalam Allah ketika berkalam dengan Musa tidak bersuara, pasti karena kalam Allah tidak ada suara. Kalam Allah tidak ada tidak ada huruf. Kalam Allah tidak ada awal. Kalam Allah tidak ada akhir. Kalam Allah tidak lembut. Kalam Allah tidak kasar. Dibancara agama kalam Nabi Musa. Menyahana huruf, hana suara. Nya katimbul pertanyaan Allah. Nyahana mesti Musa dengan Allah. Manusia dengan manusia. Pina tengku. Hana huruf, hana suara. Tapi sering berkalam. Sering lihat katanya. Contoh dengku, lagi contoh wate tajak bak pesta. Li kitanya merupakan kata je kopi, kata kem kitanya. Hi rumah kitanya cukup hek kai pre. Ujung buat ija dari je oh ieu katanya. Ieu katanya mana. Takkan bangun kabuh liak wawa. Nai mutu tu rumah kitanya. Hana, pada nai mutu ngan di samping kitanya nai di pura. Hana paling-paling kitanya pakai nawai tak gua home kadang sakit, kadang cirit dan sebagainya. Pada hekon aku nang beli ai pai. Ya, nak kalah. Itu diantara bentuk kalam tidak ada huruf dan suara isyarah diantaranya. Karena kagak trip ibu rumah lila kedi lila awa. Nah, nyen manusia dengan manusia. Ngan ikutanya sampai ngan di punga dengu. Begitulah perbandingan ketika Allah berkalam dengan Musa. Bukan cuma di Bukit Tursina. Ketika Musa dikelilingi oleh sahabat, Allah juga berkalam dengan Musa. Tapi sahabat di sampingnya tidak mengetahuinya. Bandingan lagi kitanya mengkalam dengan perumah tu mana. Bagaimana? Mungkin saja Allah berikan ilham di dalam hatinya Musa. Musa, apabila itu pertanyaanmu, maka lihatlah ke gunung. Guyuk kanan gunung, maka gunung tersebut memberikan jawaban. Lihatlah ke langit, lihatlah ke laut dan sebagainya. Ya. Begitulah bandingan Musa berkalam dengan Allah. Hana huruf, hana suara. Mengen manusia sesama manusia jeut, apalagi dengan Allah Ta'ala. Nakalan. Baik pegah han juga mungkin nak kalam hana huru hana suaranya nah lah kau. Kah putrana pertanyaan.